Sofyana, nomor absen 31 dari kelompok 612 AKL 3. Dalam video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai cara menginput transaksi penyesuaian dan cara melihat laporan keuangan, serta menjadikannya PDF pada aplikasi Mayop. Untuk tutorial lengkapnya, kalian bisa cek di description box. Oke, langsung saja simak video berikut ini ya. Baik, kita lihat transaksi penyesuaian yang ada pada perusahaan rumah komputer. Transaksi penyesuaian per 31 Desember 2020. Berikut adalah transaksi penyesuaian yang pertama. Dalam transaksi ini tertulis, proses perakitan pesanan atas nama Luna di Bandung belum selesai, sehingga harus dimasukkan ke persediaan dalam proses dengan rincian bahan baku dan bahan penolong yang sudah terpakai sebagai berikut. Bahan baku senilai 4.707.000 dan bahan penolong senilai 1.060.000. Transaksi ini harus disesuaikan karena pada akhir periode, pesanan Luna merupakan pesanan yang belum selesai, sehingga barang dalam proses harus dimasukkan pada akun persediaan dalam proses. Langsung saja kita input penyesuaian ini dengan cara yang pertama, yaitu pada Comment Center, klik Account, kemudian klik Record Journal Entry. Untuk General Journal diisi dengan nomor dokumen tersebut, yaitu M1202, dan tanggalnya diisi dengan tanggal 31 Desember 2020. Untuk memonya diisi dengan pengakuan persediaan barang dalam proses pesanan Luna Bandung. Kemudian akun yang digunakan yaitu akun yang pertama, akun persediaan dalam proses atau Work in Process Inventory. Akun yang digunakan berikutnya adalah akun bahan baku dan bahan penolong, yaitu akun 5100 dan juga akun 5200. Akun raw material cost dan factory material cost kita isi di sebelah kredit senilai yang ada pada dokumen penyesuaian tersebut, yaitu bahan baku 4.707.000 dan bahan penolong 1.060.000. Dan untuk akun persediaan dalam proses, senilai total dari bahan baku dan bahan penolong, yaitu Rp5.767.000. Kenapa akun bahan baku dan bahan penolong dikredit? Karena sebelumnya kita mencatat pada akun barang dalam proses, maka kita harus memindahkan akun tersebut pada akun persediaan dalam proses, karena pada periode ini segala kegiatan akan dihentikan. Nah, jika sudah, kita klik Ctrl R, lalu klik OK. Kemudian klik record, setelah itu klik cancel. Oke, kita lanjut transaksi penyesuaian yang kedua, yaitu penyesuaian beban administrasi bank dan pendapatan bunga. Dalam dokumen ini tertulis yaitu
Informasi dari rekening koran per 31 Desember 2020 sebagai berikut. Beban administrasi bank senilai Rp210.500 dan pendapatan bunga yaitu senilai Rp9.850.000. Cara menginput tetap sama, yaitu klik account kemudian record journal entry. Untuk general jurnalnya diisi dengan nomor dokumen tersebut yaitu M12-03 dan tanggalnya yaitu diisi dengan tanggal 31 Desember 2020. Untuk memonya kita isi dengan penyesuaian beban administrasi bank dan pendapatan bunga. Untuk akunnya yaitu yang pertama cash in bank, kemudian akun bank service charge, kemudian yang terakhir yaitu akun interest revenue. Untuk akun bank service charge senilai yang ada pada dokumen tersebut yaitu Rp210.500 di sebelah debit karena akun beban, dan interest revenue juga senilai dengan yang ada pada dokumen tersebut yaitu Rp9.850.000 di sebelah kredit, dan kasnya yaitu senilai Rp9.639.500. Jurnal tersebut sebenarnya dari sini dan digabungkan menjadi seperti yang ada pada aplikasi Mayap. Jika sudah, klik Ctrl R, kemudian klik OK. Setelah selesai, klik Record, kemudian klik Cancel. Lanjut, transaksi penyesuaian yang ketiga. Transaksi ini, transaksi penyesuaian aset tetap yang dilakukan secara bulanan dengan metode garis lurus. Oke, langsung saja kita input transaksi tersebut ke aplikasi Mayap. Seperti biasa, klik account kemudian klik record journal entry. General Journal diisi dengan nomor dokumen, yaitu M12-04, dan tanggalnya tetap sama yaitu 31 Desember 2020. Dan untuk memonya kita isi dengan penyesuaian penyusutan aset tetap. Untuk penyesuaian ini, coba kita lihat daftar aset tetap per 31 Desember 2020 pada rumah komputer. Nah, di sini ada daftar aset tetap, yaitu ada tanah, bangunan, kendaraan, dan juga peralatan. Namun, tanah nanti tidak disusutkan karena tanah tidak bisa menyusut disebabkan harga tanah bisa naik kapan saja. Dalam daftar ini terdapat tanah dengan harga perolehan 300 juta dan bangunan dengan harga perolehan 450 juta dengan umur ekonomis 20 tahun dan tarif penyusutannya 5%. Dan kendaraan dengan perolehan 216 juta, umur ekonomisnya yaitu 8 tahun dan tarif penyusutannya 12,5%. Dan peralatan dengan total harga perolehannya yaitu 93 juta dengan tarif penyusutannya yaitu 25%. Lanjut kita isi akunnya yaitu di debit akun beban depresiasi gedung dan kreditnya akumulasi depresiasi gedung.
masing-masing senilai Rp1.875.000. Kok bisa dapat nominal segitu? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, yaitu dengan cara harga perolehan dikali dengan tarif penyusutan, kemudian dibagi dengan 12. Maksudnya 12 yaitu 12 bulan atau satu periode. Lanjut, akun berikutnya adalah akun beban depresiasi kendaraan di debit dan akun akumulasi depresiasi kendaraan di kredit. Masing-masing senilai Rp2.250.000. Dan akun berikutnya yaitu akun beban depresiasi peralatan di debit dan akun akumulasi depresiasi peralatan di kredit. Masing-masing senilai Rp1.937.500. Pastikan out of balance-nya 0, kemudian klik Ctrl R, lalu klik OK. Setelah itu, klik record, kemudian klik cancel. Kita lanjut transaksi penyesuaian yang keempat. Dalam dokumen ini tertulis yaitu pemilik melakukan pengambilan price secara tunai sebesar Rp2.500.000. Oke, lanjut kita input ke dalam aplikasi Mayop, yaitu seperti biasa kita klik account kemudian record journal entry. Dan general journal kita isi dengan nomor dokumen transaksi yaitu M12-05 dan tanggalnya tetap sama yaitu 31 Desember 2020. Untuk memonya diisi dengan penyesuaian pengambilan price. Untuk akunnya, yang pertama akun debit yaitu price. Kemudian akun kreditnya akun cash on hand. Masing-masing senilai Rp2.500.000. Jika sudah, jangan lupa klik Ctrl R, kemudian klik OK. Setelah itu, klik record, kemudian klik cancel. Oke, kita lanjut penyesuaian yang kelima. Dalam dokumen ini tertulis yaitu data penyesuaian akhir periode sebagai berikut. Sisa akhir perlengkapan kantor yaitu Rp500.000. Dan asuransi tahun 2020 yaitu Rp4 juta. Langsung saja kita input pada aplikasi Mayop. Seperti biasa kita klik account kemudian record journal entry. Jangan lupa general journal kita isi dengan nomor dokumen yaitu M12-06 dan tanggalnya yaitu 31 Desember 2020. Untuk memonya kita isi dengan penyesuaian perlengkapan dan asuransi. Akunnya yaitu supplies expense, kemudian supplies, setelah itu
akun insurance expense, dan yang terakhir yaitu prepaid insurance. Karena untuk supplies yang kita catat yang terpakai, maka kita lihat dulu neraca saldo bulan Desember 2020 pada rumah komputer. Nah, di sini tertulis yaitu peralatan pada bulan Desember 2020 senilai Rp7.605.000. Maka yang kita catat dalam aplikasi Mayap yaitu Rp7.605.000 dikurangi dengan yang tersisa yaitu Rp500.000. Maka memperoleh hasil yaitu Rp7.105.000. Langsung saja kita masukkan nominalnya pada akun supplies. Untuk akun supplies expense senilai Rp7.105.000 di sebelah debit, kemudian akun supplies juga sama yaitu Rp7.105.000 di sebelah kredit. Dan untuk akun insurance expense senilai yang terpakai yaitu Rp4 juta. Dan prepaid insurance juga sama yaitu Rp4 juta. Setelah selesai, klik Ctrl R, kemudian klik OK. Jika sudah benar, klik record, kemudian klik cancel. Lanjut, transaksi penyesuaian nomor 6, yaitu merupakan transaksi penyesuaian untuk beban PPh badan final. Beban PPh badan final untuk perusahaan rumah komputer didasarkan pada tarif 0,5% atas nilai omset penjualan bruto. Nah, di sini penjualan bruto pada bulan Desember untuk perusahaan rumah komputer yaitu sebesar Rp151.700.000. Untuk tarif PPh badan final yaitu 0,5% dari Rp151.700.000, sehingga didapatkan hasil Rp758.500. Nah, untuk pencatatannya seperti biasa, klik account lalu klik record journal entry. Untuk general journal diisi dengan nomor dokumen yaitu M12-07. Kemudian tanggalnya tetap sama yaitu tanggal 31 Desember 2020. Untuk memo, kita isi dengan penyesuaian utang PPh final. Untuk akunnya, yang pertama kita masukkan pada akun income tax expense karena merupakan beban pajak pada bulan Desember. Akun yang kedua yaitu kita masukkan pada akun income tax payable karena pajak baru akan dibayarkan pada bulan Januari 2021, sehingga kita harus mengakuinya pada hutang. Untuk nominalnya, masing-masing yaitu senilai tarif PPh badan final, yaitu Rp758.500. Untuk income tax expense di debit dan income tax payable di kredit. Jangan lupa klik Ctrl R. Pastikan jurnalnya seperti ini, kemudian klik OK. Jika sudah, klik record, kemudian klik cancel. Nah, untuk penyesuaiannya sudah selesai, kita lanjut cara melihat laporan keuangan dan menjadikannya PDF. Setelah kita menginput transaksi penyesuaian, maka transaksi selama 1 bulan telah selesai kita input. Selanjutnya, kita akan mengeksplor laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Nah, untuk membuka laporan keuangan,
kita bisa klik menu Reports pada bagian atas jendela Command Center, lalu klik Index to Reports. Yang pertama yaitu membuka laporan laba rugi. Laporan laba rugi berfungsi untuk mengetahui pendapatan atau kerugian yang diperoleh dari perusahaan pada satu periode. Nah, untuk membuka laporan laba rugi, masuk pada laporan akun. Selanjutnya, klik Profit and Loss pada bagian Profit and Loss Accrual. Setelah itu, sesuaikan periode laporan. Untuk laporan laba rugi, menggunakan tanggal mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Lalu, klik Display. Nah, di sini ditampilkan laporan laba rugi untuk periode 2020. Selanjutnya, kita akan melakukan ekspor laporan menjadi file dalam bentuk PDF. Caranya, klik Send to pada bagian bawah jendela laporan, lalu pilih PDF. Setelah itu, save file pada PC. Lalu berikut ini ditampilkan tampilan laba rugi yang telah diekspor pada PDF. Yang kedua yaitu neraca. Neraca berfungsi untuk menampilkan posisi keuangan dari suatu perusahaan dalam satu periode. Untuk membuka neraca, masuk pada laporan akun. Selanjutnya, pada keterangan balance sheet, klik Standard Balance Sheet lalu klik Display. Sesuaikan tanggal pada pojok kiri atas pada kolom As of, yaitu As of Desember 2020. Neraca menampilkan aset, kewajiban, serta equity dari perusahaan. Selanjutnya, kita akan melakukan ekspor laporan menjadi file dalam bentuk PDF. Caranya, klik Send to pada bagian bawah jendela laporan, lalu pilih PDF. Setelah itu, save file pada PC. Berikut ini ditampilkan tampilan laporan neraca yang telah diekspor pada PDF. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas berfungsi untuk memberikan informasi terkait arus kas yang terjadi sebagai acuan dalam menyusun strategi keuangan ke depannya. Arus kas juga berfungsi untuk memudahkan perusahaan untuk melakukan evaluasi dengan melihat efisiensi kas perusahaan selama setahun untuk efisiensi kas di tahun berikutnya. Nah, untuk membuka laporan arus kas, masuk pada laporan banking. Selanjutnya, pada kelompok Checks and Deposit, klik pada Statement of Cash Flow. Lalu, klik Display. Setelah itu, sesuaikan periode laporan. Untuk laporan arus kas menggunakan tanggal mulai 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Setelah itu, klik Display. Nah, berikut tampilan dari laporan arus kas.
Selanjutnya, kita akan melakukan ekspor laporan arus kas menjadi file dalam bentuk PDF. Caranya, klik Send to pada bagian bawah jendela laporan, lalu pilih PDF. Setelah itu, save file pada PC dan beri nama sesuai yang diinginkan. Lalu berikut ini ditampilkan tampilan laporan arus kas yang telah diekspor pada PDF. Yang keempat yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas. Nah, untuk membuka jurnal pengeluaran kas, masuk pada laporan banking. Pada kelompok Transaction Journal, klik Cash Disbursement, lalu klik Display. Sesuaikan tanggal pada kotak Date From menjadi 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Selanjutnya, kita akan melakukan ekspor jurnal pengeluaran kas menjadi file dalam bentuk PDF. Caranya, klik Send to pada bagian bawah jendela laporan, lalu pilih PDF. Setelah itu, save file pada PC dan beri nama sesuai yang diinginkan. Lalu, berikut ini ditampilkan tampilan jurnal pengeluaran kas yang telah diekspor pada PDF. Yang kelima yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas. Untuk membuka jurnal penerimaan kas, masuk pada laporan banking. Pada kelompok Transaction Journal, klik Cash Receipt, lalu klik Display. Sesuaikan tanggal pada kotak Date From menjadi 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Selanjutnya, kita akan melakukan ekspor jurnal penerimaan kas menjadi file dalam bentuk PDF. Caranya, klik Send to pada bagian bawah jendela laporan, lalu pilih PDF. Setelah itu, save file pada PC dan beri nama sesuai yang diinginkan. Berikut ini tampilan jurnal penerimaan kas yang telah diekspor pada PDF. Yang keenam yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan. Untuk membuka jurnal penjualan, masuk pada laporan sales, kemudian pada kelompok item, klik Sales Summary. Sesuaikan tanggal pada kotak Date From menjadi 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Setelah itu, kita akan melakukan ekspor jurnal penjualan menjadi file dalam bentuk PDF. Caranya, klik Send to pada bagian bawah jendela laporan lalu pilih PDF. Setelah itu, save file pada PC dan beri nama sesuai yang diinginkan. Lalu, berikut ini tampilan jurnal penjualan yang telah diekspor pada PDF. Yang ketujuh yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian.
Untuk membuka jurnal pembelian, masuk pada laporan Bookcase. Kemudian, pada kelompok item, klik Bookcase Summary. Sesuaikan tanggal pada kotak date from menjadi 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Untuk melakukan ekspor jurnal pembelian menjadi file dalam bentuk PDF, caranya klik Send to pada bagian bawah jendela laporan, lalu pilih PDF. Setelah itu, save file pada PC dan beri nama sesuai yang diinginkan. Lalu, berikut ini ditampilkan tampilan jurnal pembelian yang telah diekspor pada PDF. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu inventory atau persediaan. Laporan persediaan ini berfungsi untuk menampilkan transaksi yang berhubungan dengan mutasi persediaan. Untuk membuka inventory, masuk pada laporan inventory. Kemudian, pada kelompok item, klik item list summary, lalu klik display. Nah, di sini ditampilkan daftar persediaan. Selanjutnya, kita akan melakukan ekspor daftar persediaan menjadi file dalam bentuk PDF. Caranya tetap sama, yaitu klik Send to pada bagian bawah jendela laporan, lalu pilih PDF. Setelah itu, save file pada PC dan beri nama sesuai yang diinginkan. Nah, berikut ini ditampilkan tampilan daftar persediaan yang telah diekspor pada PDF. Terima kasih sudah menonton video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.